Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam ibadah online pada hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengubah utang menjadi uang. Pertama kita harus mengerti tentang utang dan akibatnya. Tahukah saudara ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu berkaitan dengan keuangan. Khususnya ketika kita berhutang kepada seseorang dan tidak bisa membayar. Menurut catatan, lebih kurang 50% perceraian terjadi karena ada hutang di dalam keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan. Dan utang itu terjadi ketika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, lebih besar pasak daripada tiang, kata pepatah lama. Nah, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ada kisah Alkitab di mana seorang nabi mati dan dia meninggalkan utang dalam keluarganya yang belum dia bisa bayar. Sehingga akibatnya 2 orang anaknya akan dirampas oleh yang memberi hutang untuk dijadikan budak. Dan tentu saja istri nabi itu menjadi ketakutan dan mengadukan hal ini kepada Nabi Elisa. Saya bacakan ya firman-Nya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Jadi ini kisah menarik bagaimana Tuhan bisa mengintervensi kehidupan kita dan memberikan solusi sehingga kita bisa bebas dari hutang. Sebab kita juga harus mengerti bahwa hutang itu mengakibatkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Misalnya orang yang berhutang itu bisa stres, mengalami tekanan dalam jiwanya, pikirannya terus tertekan. Keluarga bisa cekcok gara-gara hutang yang tak terbayar. Lalu tubuh menjadi sakit-sakitan. Kesaksian hidup dan pelayanan kita juga bisa berantakan karena kita tidak bisa bertanggung jawab dalam masalah finansial. Nah, apa sih penyebab utang itu? Saya akan sebutkan beberapa penyebab utang. Pertama, gaya hidup mewah. Dalam Amsal 21 ayat 17 dikatakan, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini soal lifestyle, gaya hidup. Saya percaya Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan hidup saudara. Tetapi soal gaya hidup, nah itu tergantung saudara. Penghasilan kita bisa mencukupi kebutuhan hidup, tapi tidak bisa mencukupi gaya hidup. Karena kebutuhan hidup itu sederhana, gaya hidup itu yang terlalu mewah. Dan orang yang gemar berpesta tidak akan menjadi kaya. Malah sebaliknya bisa berhutang. Yang kedua, karena salah investasi. Terutama karena kita serakah, wah ini bunganya besar sekali, lalu kita ambil kesempatan, ya, dan ternyata kita tertipu, uang kita tidak bisa dikembalikan. Dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Apa itu ingin cepat menjadi kaya? Serakah, sehingga tidak berhati-hati dalam kehidupan. Amsal 28 ayat 22 juga berkata ini, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudara, mari kita berhati-hati soal pengeluaran uang. Apalagi kalau ada orang yang suka judi, wah itu sudah celaka betul. Karena
Gara-gara judi banyak orang yang jatuh miskin, malah ada yang bunuh diri, saudara-saudara. Karena itu mari kita bekerja dengan cara yang halal. Saya ingat satu kali ketika saya ada sebuah rumah makan bersama dengan istri saya sedang order makanan, ada seorang bapak mendekati meja saya. Dia bilang, "Pak Ruben ya, saya mau minta didoakan nih." "Oh ya, kenapa Pak?" "Saya ini baru kalah main judi 1 miliar. Bisa tolong doakan nggak? Supaya saya menang 2 miliar. Nanti 1 miliar saya bayar hutang, 1 miliarnya nanti saya kasih juga perpuluhannya lah. Sisanya buat saya." Waduh, ini orang, saudara. Ini bukan orang yang suka ke gereja ini. Saya jawab, "Tuhan itu hutang apa sama Bapak? Hutang apa Tuhan sama Anda? Kok Tuhan harus membayar dulu? Bukankah kalau kita cari Tuhan, yang untung itu bukan Tuhan, yang untung adalah kita." Saya mau berdoa supaya Anda bertobat. Terima Tuhan Yesus. Hidup tinggalkan dosa. Dan memiliki pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Agar Tuhan memberkati engkau. Mau nggak saya doakan itu? Kaget juga dia, saudara. Hanya dia bilang, "Ya saya mau berdoa." Saya doakan dia, saudara. Nah bayangkan, ada orang-orang yang kadang-kadang pakai pikirannya sendiri ingin memaksa Tuhan memberkati dia dengan cara yang tidak betul. Tentu itu adalah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Alasan ketiga mengapa orang bisa berhutang, karena gaya hidup konsumtif, suka belanja, saudara. Panasan, lihat orang lain beli motor baru, dia beli motor baru. Orang lain beli mobil baru, dia beli mobil baru. Padahal keuangannya tidak memadai. Apalagi kalau dapat gajian, ibu-ibu suka belanja, pergi ke mall, jalan dari terbit matahari sampai tenggelamnya, ya di tangan kiri 5 kantong kresek, di tangan kanan 7 kantong kresek, berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah, kan ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Kalau dikasih tahu, "Aduh Mam, jangan belanja terus, kan uang kita terbatas." Dia bilang apa? "Burung di udara Tuhan pelihara." Apalagi kita orang percaya. Loh masalahnya kan kita bukan burung, saudara. Kita ini manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengelola segala sesuatunya dengan baik. Nggak usah mewah-mewah lah. Tas, pakaian, semua yang harus yang branded. Saya bilang kalau saudara mampu ya nggak salah, terserah. Tapi lebih baik uang kita digunakan untuk sesuatu yang produktif, bukan hanya konsumtif. Nah, jika demikian bagaimana agar utang itu bisa menjadi uang? Nah saudara, yang pertama kita harus bekerja untuk meraih berkat. Bekerja. Dalam kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 yang tadi kita baca tentang buli-buli yang berisi minyak itu, maka kita harus belajar satu hal ini. Elisa bilang, "Kamu punya apa?" "Nggak punya apa-apa selain satu buli-buli botol yang isinya adalah minyak." Tapi justru melalui buli-buli itu Tuhan menyatakan kuasanya. Ini bicara tentang temukan sarana, bakat, atau modal untuk mencapai berkat. Mungkin ada sisa modal kita, mungkin ada bakat kita, ada hal-hal tertentu yang kita bisa kembangkan, saudara. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan bisa memberkati hal-hal yang tampaknya kecil yang kita miliki untuk membuka berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Saya teringat kisah ketika ada 5.000 orang membutuhkan makanan. Padahal yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu ditaruh di tangan Yesus, Tuhan melipat gandakannya menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah 5 roti dan 2 ikan kecil itu setelah didoakan jadi besar? Tidak. Rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi setelah didoakan, tidak ada perubahan tampaknya. Namun ketika dibagi-bagikan, itu tidak pernah habis. Buli-buli itu kecil, tapi ketika dituangkan tidak pernah habis-habis. Saudara, jadi temukan sarana, bakat, modal untuk mengembangkan berkat Tuhan lebih jauh dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi kita juga harus mengerjakan bagian kita. Agustinus pernah berkata, "Berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda." Karena Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita, maka kita harus bekerja dengan rajin. Saya teringat satu kali ada jemaat yang saya kunjungi karena suaminya baru di PHK dari pekerjaannya.
Dan mereka bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Lalu saya ngobrol, saya tanya ada bakat, karunia, talenta. Aduh apa ya? Ya istri saya memang kadang-kadang suka bikin kue. Tapi itu biasanya ya untuk makanan kami tidak pernah dijual. Coba kembangkan. Titip ke beberapa toko roti, anggota jemaat kita. Dan siapa tahu itu bisa berkembang dengan lebih baik. Dan ketika dia melakukan bagiannya, maka akibatnya saudara, hasilnya itu bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga yang ada. Nah, usaha yang kecil ketika ditekuni bisa menjadi berkat yang besar. Karena itu, mari kita belajar untuk bekerja, melakukan bagian kita. Tapi pekerjaan itu ada yang sifatnya work hard, kerja keras, tapi juga work smart. Jadi kita harus bekerja dengan rajin. Tuhan berkata kepada orang malas, "Hei, lihat semut, berlakulah bijak. Lihat semut aja rajinnya luar biasa, masa kalian tidak rajin?" Ya, barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan, kata Rasul Paulus. Ada pendeta didatangi seorang pemuda, "Pak pendeta, tolong doakan saya ya, supaya saya dapat kerjaan bagus." "Oke, kamu sudah melamar berapa perusahaan?" "Oh, perlu melamar Pak ya?" "Lu iya dong, masa cuma didoakan saja nggak perlu melamar?" "Oh ya, cara melamarnya gimana Pak?" "Lu lihat Google atau tanya teman, masa tanya pendeta?" "Oh iya Pak, cukup 1 Pak." "Loh kalau bisa 10. Saudara, kadang-kadang ada orang terlalu naif, dipikirnya kalau doa pendeta pasti talk chair. Dia tidak melakukan bagiannya. Tentu ini tidak bisa ada dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar melakukan bagian yang terbaik. Ya. Ada karyawan, saudara sekalian, yang nggak naik-naik pangkatnya, bahkan akhirnya dipecat karena dia punya penyakit. Penyakit pertama namanya kudis, kurang disiplin. Yang kedua, asma, asal mengisi absen. Yang ketiga, TBC, tidak bisa komputer. Dan kalau orang tidak mengembangkan diri, bagaimana dia bisa sukses? Ada orang lain kalau masuk kantor itu lakukan jurus 5 ngo. Pertama ngoran, bukan kerja baca koran. Yang kedua ngopi. Yang ketiga ngobrol sama orang lain. Yang keempat ngocok kartu sama temennya. Dan yang kelima ngorok. Lah ya orang gini gimana bisa diberkati Tuhan? Kita harus bekerja dengan rajin, ulet. Karena itulah pangkal daripada kesuksesan dalam hidup kita. Tapi selain bekerja dengan rajin, work hard, kerja keras, kita juga harus bekerja dengan hikmat, work smart. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, dalam bekerja kita perlu minta hikmat Tuhan. Work smart. Karena dengan demikian ada terobosan-terobosan, ada ide-ide baru, ada inovasi-inovasi yang kita bisa miliki. Dan itu akan membawa berkah yang luar biasa. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Work hard tapi juga work smart. Saya pernah dengar satu perusahaan yang jual sabun batangan. Ada komplain dari para pembeli karena kadang-kadang di antara tumpukan sabun batangan yang telah dipak dengan dus kecil itu, ketika dibuka ada yang kosong. Kebanyakan memang ada isinya, tapi ada yang kosong juga. Lalu setelah diselidiki, saudara sekalian, ternyata ini alatnya sudah tua. Jadi alat ini alat otomatis ya. Jadi seperti ban berjalan. Jadi kalau kotak itu jalan, lalu ada sabun batangan yang turun dengan besi di atas. Ceklek, 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 ceklek. Tapi kadang-kadang ketika 1-2 kotak lewat, ininya agak telat. Jadi sudah ditutup kotaknya itu tapi dalamnya tidak ada isi. Nah dan acak polanya tidak tahu kotak keberapa yang isi, kotak keberapa yang kosong. Lalu bos panggil manajer produksi, marketing dan sebagainya. Apa ada ide? Lalu yang bagian produksi bilang, Pak, alat kita memang sudah tua, agak aus, jadi mesti diganti dengan yang baru. Oke, berapa harganya? Yang bagus 5 miliar, Pak. Ada yang lebih murah,
Ya tapi itu juga 3 miliar. Hah? Sampai miliar-miliar jualan sabun. Kapan untungnya? Saudara, tiba-tiba lagi ngomong begitu, ada office boy masuk, bawa minuman untuk para peserta rapat. Lalu tiba-tiba dia mendekat kepada bos itu, dia bilang, maaf bos ya, saya bukan ikut campur. Tapi kalau bos percaya sama saya, kasih saya uang 100.000, masalahnya beres. Loh, maksud kamu gimana? Saya nanti akan beli kipas angin. Dan saya akan taruh di ban berjalan itu, saya semprot high, yang paling kenceng. Dan kalau ada kotak yang kosong isinya, kan pasti ringan, pasti terbang dia. Kalau yang ada isinya pasti berat, nggak akan terbang. Nah semua yang terbang aja ambilin, masukin aja pakai tangan. Kan nggak usah miliar-miliar, alat ini juga masih bagus, bisa digunakan. Dia bilang, wah pinter sekali kamu. Dan dia bilang, hey office boy, mulai hari ini kau kuangkat jadi manajer. Dan kau manajer, mulai hari ini kau kuturunkan jadi office boy katanya. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi orang berhasil. Tapi harus ada work hard, kerja keras. Dan juga work smart. Bekerja untuk memperoleh berkat. Tetapi yang kedua, untuk mengubah utang menjadi uang, kita juga harus mengelola uang dengan benar. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini adalah orang yang dipercaya untuk mengurus segala milik Tuhan. Artinya Allah itu owner, pemilik, kita hanyalah manajer, pengelola. Ayo kita mengelola harta yang Tuhan percayakan dengan baik. Untuk itu hindari gaya hidup boros. Buat dulu daftar belanja ya supaya tidak terdorong oleh emosi sesaat kita beli padahal tidak berguna. Bijaksana gunakan kredit card supaya saudara tidak kewalahan untuk membayarnya. Kita juga harus belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang ada. Ya, kalau jalan-jalan di mall, biarlah kita puas hanya lihat-lihat saja sama olahraga di mall begitu saudara sekalian. Nggak usah belanja-belanja terus. Apalagi kalau kita punya credit card. Waduh, tapi kita pakai terus. Lalu kita doa waktu kita gesek atau kita bayar. Dengan iman bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah bahaya ini saudara. Ya, Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji memelihara hidup saudara, tetapi saudara juga harus tetap bisa mencukupkan diri, jangan serakah. Nah di dalam Lukas 3 ayat 14, ada prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Kan Yohanes itu khotbahnya tentang pertobatan. Lalu prajurit bilang, kalau kami bertobat, apa yang kami harus lakukan? Yohanes bilang, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi bertobat artinya cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau gaji saudara 5 juta, jangan pengeluaranmu 10 juta. Gaji saudara 10 juta, jangan pengeluaranmu 20 juta. Kalau penghasilan 10 juta, pengeluaran 8 juta, yang 2 jutanya ditabung, diinvestasikan. Nah itu baru bagus, baru bertobat. Saudara-saudara, dan yang terakhir, milikilah hati yang berkemurahan. Inilah cara supaya utang berubah menjadi uang. Amsal 11 ayat 24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Guru TK ngajarin kita, hemat pangkal kaya. Tapi kata Alkitab, ada orang hematnya luar biasa, kekurangan. Tapi ada orang yang menabur berkat, diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saudara mau taati firman atau taati guru TK? Mari kita belajar menabur, sehingga Tuhan percayakan perkara yang lebih besar dari perbendaraannya untuk kita salurkan kepada orang lain. Milikilah jiwa yang limpah, karena itulah kunci diberkati oleh Tuhan. Berapa tahun lalu, Warren Buffett, salah satu pialang saham di dunia, orang urutan kesekian terkaya di dunia, biasanya yang paling top itu adalah Bill Gates.
Tapi pada tahun itu Warren Buffett menyumbangkan uang, kalau dirupiahkan kira-kira 300 triliun dalam yayasan yang dikelola oleh Bill Gates untuk pendidikan, untuk negara miskin dan sebagainya. Ternyata tahun berikutnya sahamnya melonjak luar biasa. Dan untuk kali pertama Warren Buffett bisa menjadi orang yang paling kaya di dunia. Heran ya, setelah dia sumbangkan 300 triliun loh saudara sekalian. Justru sahamnya naik, dia diberkati. Nah saya percaya, apalagi kita orang yang sungguh beriman kepada Kristus. Menaburlah di ladang Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Saya percaya seorang anak Tuhan yang hatinya telah dijamah oleh Yesus, berubah dari pelit menjadi generous, menjadi murah hati. Itu artinya kita sudah diubah karena Kristus adalah pribadi yang suka memberi. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Begitu juga anak-anaknya harus hidup di dalam kemurahan. Saudara belajar memberikan persembahan. Bawalah persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada makanan, persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Ini doa saya, saudara dibukakan pintu berkatnya oleh Tuhan, sehingga utang berubah menjadi uang. Kalau Tuhan pernah menolong istri seorang nabi dan 2 orang anaknya dari kesulitan keuangan, pada hari ini pun Tuhan yang sama sanggup menolong saudara. Tetapi penekanan akhir saya adalah ini. Jangan hanya mengejar kekayaan duniawi, tapi kejarlah kekayaan sejati. Karena dalam Lukas 12, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kaya materinya berlimpah-limpah, tapi karena dia mengabaikan perkara rohani, bodoh di hadapan Tuhan. Sebab apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi jika dia kehilangan nyawanya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, jangan kita egois, tapi mari kita kaya secara rohania. Ya, bukan hanya memiliki banyak harta, tapi bisa menikmati karena kita mengutamakan kebenaran Tuhan, kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, uang itu hanya salah satu bentuk kekayaan. Kekayaan sejati lebih daripada uang. Kekayaan sejati yang terpenting adalah keselamatan dalam Yesus. Kesehatan, keluarga yang bahagia, nama baik, kebajikan, sikap generous, murah hati. Baru kekayaan secara materi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita punya uang banyak tapi mati masuk neraka, sakit-sakitan, keluarga berantakan, nama baik rusak, kita dikenal sebagai orang yang kejam, tidak ada kebajikan hati, saya rasa itu kekayaan yang sia-sia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengejar kekayaan sejati, maka berkat sehari-hari Tuhan akan sediakan bagi kita. Seperti janda yang akhirnya karena mujizat itu, minyaknya banyak, dia jual uangnya, dia bayarkan untuk hutang, sisanya dia bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Ini doa saya, supaya Tuhan menolong saudara dengan hikmat, sehingga utangmu berubah menjadi uang. Tuhan Yesus memberkati, izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada anak-anakmu yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan memberikan keteguhan, keuletan. Jangan kami putus asa. Kami percaya ada jalan keluar ketika kami mulai berseru kepada Tuhan. Kami meminta petunjuk daripada
saudara-saudara seiman kami yang akan memberikan kepada kami tuntunan nasihat supaya kami sedikit demi sedikit bisa melunasi hutang itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah ini membuat hidup kami makin hari makin berkemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.